Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini, Novel akan sharing kepada teman-teman semua mengenai materi jalan menuju iman atau dalam bahasa Arabnya adalah Thoriqul Iman. Sebelumnya materi ini nanti akan berkaitan dengan pokok-pokok keimanan kita ya teman-teman. Terutama untuk umat-umat muslim, saya rasa teman-teman semua udah pernah bahkan udah tahu yang namanya iman itu sendiri. Sehingga dari sini Novel akan mencoba untuk breakdown kembali bahwasanya apa sih iman itu sendiri dan bagaimanakah jalan menuju keimanan itu. Iman itu sendiri, saya rasa teman-teman di sini semua juga sudah pernah dapat bahwasanya iman itu adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan atau tindakan. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah pernah dengar kata-kata ini, kalimat ini, terutama untuk teman-teman yang dulu di waktu kecil itu pernah masuk sekolah-sekolah gitu, yaitu saya rasa teman-teman semua udah dapat gitu. Namun apakah benar demikian? Apakah iman itu adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan? Ya, nanti akan kita coba ulik pada pembahasan materi kali ini ya teman-teman. Kemudian outline daripada pembahasan materi ini itu kurang lebih ada yang pertama adalah mengenai akidah, kemudian ada landasan keimanan, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai konsekuensi dari iman itu sendiri teman-teman. Berbicara mengenai akidah itu secara bahasa berasal dari kata agoda, yang artinya adalah membuat, simpul, mengikat, transaksi, memperkuat, dan apa-apa yang diyakini dan menenteramkan hati. Ini saya ambil daripada kamus Al-Muhit karya Fairuz Abadi ya teman-teman. Ini yang saya garis bawahi adalah mengikat ini ya teman-teman. Bahwasanya akidah yang kita bahas di sini nanti kedepannya itu akan lebih kepada mengikat itu. Kemudian secara istilah, akidah itu sendiri berarti pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia, serta hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Jadi ini sudah kompleks ya teman-teman, bahwasanya akidah di sini jadi kita akan berpikir itu menyeluruh tentang entitas ini, itu terkait dengan alam semesta, manusia, dan kehidupan, serta sebelum dan sesudah kehidupan itu sendiri teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pemikiran menyeluruh ini? Ini nanti kita akan coba bahas satu persatu ya teman-teman. Kedudukan akidah sendiri yaitu yang pertama, akidah itu menjadi landasan berpikir ya teman-teman. Jadi sepenting ini, maksudnya pembahasan mengenai akidah ini yang nanti akan dari sini akan melahirkan setiap pemikiran cabang tentang perilaku manusia di dunia serta penentuan peraturan-peraturannya. Jadi dengan akidah ini nanti akan menentukan gimana sih cara kita bersikap, gimana sih cara kita berbuat gitu. Sehingga ya semua tindakan-tindakan yang akan kita lakukan di dunia ini nanti pada dasarnya itu berasal dari akidah yang kita yakini teman-teman. Akidah di sini menjelaskan bahwa di balik alam semesta, manusia, dan yang hidup tadi itu terdapat pencipta ataupun Al-Khaliq yang telah menciptakan ketiganya serta yang telah menciptakan segala sesuatu lainnya gitu. Jadi di balik tiga entitas tadi ya teman-teman terkait alam semesta, manusia, dan kehidupan itu kita yakin bahwasanya ada pencipta ataupun Al-Khaliq. Nah, kemudian kurang lebih untuk ilustrasinya seperti ini ya teman-teman, ibarat bangunan rumah itu akidah itu berada di pondasinya teman-teman. Sehingga dari sini akan menentukan bangunan-bangunan dan juga atap yang ada di atasnya begitu. Akidah ini akan menopang yang namanya syariat ataupun amal dan juga akhlak ataupun moral gitu teman-teman. Itu jadi ya kedudukan akidah ini ya sepenting ini ya teman-teman, bahwasanya ini benar-benar core of the core gitu. Bahwasanya ini nanti akan menentukan arah gerak kita ke depannya gitu. Nah, kemudian kita sudah masuk di akidah Islam ya teman-teman, bahwasanya akidah Islam itu terdiri dari akidah ruqyah dan juga akidah syiah teman-teman. Jadi akidah ruqyah ini akan banyak membahas mengenai spiritual, bahwasanya keyakinan bahwa Islam bukan hanya agama sekuler, jadi Islam itu ada agama menyeluruh ya teman-teman, bahwasanya setiap perbuatan itu nanti ada konsekuensinya di akhirat gitu. Kemudian di akidah syiah atau pemeliharaan ini adalah keyakinan kita bahwa Islam itu juga mengatur seluruh aspek kehidupan dunia ini teman-teman. Yang keseluruhan ini terbentuk dalam aturan yang diberlakukan begitu. Jadi
aturan ini nggak cuma aturan fiktif gitu, tapi emang nyata gitu, bahwasanya aturan ini emang ada gitu. Nah, kita sebagai umat Islam juga meyakini bahwasanya di akidah Syiah ini atau di pemeliharaan ini, Islam juga telah mengatur itu, begitu. Kemudian mengenai akidah Islamnya sendiri itu sebagaimana tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 ya teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulina wal kitabil ladzi nazzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, jadi wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang ini telah tersesat sangat jauh, begitu teman-teman. Jadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 130 ini sudah mencakup bahwasanya akidah umat muslim itu, akidah orang Islam itu sudah ada di dalam itu ya teman-teman. Kemudian dari sini akidah Islamnya ini berarti ya iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, hari akhir, dan juga kepada qada dan baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, atau biasa kita sebut dengan rukun iman ya teman-teman. Sehingga apa di sini kita akan mendapati bahwasanya faktor keimanan itu sendiri. Dari apa sih sebenarnya yang menyebabkan manusia itu beriman? Apa sih yang menyebabkan manusia itu mau untuk beriman, mau untuk meyakini sesuatu, meyakini segala sesuatu itu? Nah, ini kita bahas di sini ya teman-teman, bahwasanya faktor keimanan. Sebelum kita memasuki terkait faktor keimanan, kita akan bahas dulu bahwasanya iman itu sendiri adalah kebenaran yang bersifat pasti atau tasdiqul jazm yang sesuai dengan kenyataan dan muncul dari bukti atau dalil ya teman-teman. Jadi ya iman itu udah pembenaran yang bersifat benar gitu ya gampangnya teman-teman. Jadi ada buktinya dan juga sesuai dengan kenyataan gitu. Oke, mari kita breakdown kembali bahwasanya apa sih faktor keimanan itu sendiri. Nah, yang pertama ada yang namanya perasaan teman-teman. Faktor keimanan yang pertama adalah perasaan. Apakah benar perasaan itu adalah sesuatu yang membuat kita beriman gitu? Jadi misal kita ambil contoh itu bahwasanya kita Islam itu karena perasaan kita sangat tentram, sangat damai, sangat tenang. Jika kita mengambil Islam, apakah benar begitu teman-teman? Nah, coba kita lihat faktor yang kedua teman-teman. Nah, faktor kedua ini ada faktor keturunan teman-teman. Apakah benar keimanan kita ini berasal daripada keturunan ini? Jadi misal orang tua kita adalah Islam, terus kita Islam gitu, ataukah bahkan nenek moyang kita yang dulunya Islam terus kita juga Islam sampai saat ini gitu, apakah keturunan ini yang menjadikan kita beriman gitu? Jadi misal kita bukan berasal dari orang Muslim terus kita nggak Islam gitu, apakah benar begitu teman-teman? Ya, kita telah lagi di faktor yang ketiga bahwasanya keajaiban. Apakah benar kita malah lebih ekstrim lagi ya teman-teman, bahwasanya kita itu berislam karena suatu keajaiban gitu. Jadi kayak apa ya, kita itu emang udah ditakdirkan untuk Islam gitu. Apakah emang begitu yang namanya faktor yang membuat kita yakin bahwasanya kita beriman kepada Allah gitu? Nah, ternyata teman-teman, ketiga faktor ini adalah landasan yang rapuh. Jadi ketiga ini nggak bisa dijadikan patokan bahwasanya kita itu beriman gitu. Ketiga-tiga ini bukan sesuatu yang menjadikan kita itu beriman secara menyeluruh kepada Allah gitu. Jadi ada faktor lain yang lebih benar gitu. Bahwasanya kalau kita cuma mengandalkan ketiga faktor ini, keimanan kita itu malah justru belum benar-benar timbul dari diri kita sendiri gitu. Jadi dalam tanda kutip ini kayak belum sempurna gitu keimanan kita gitu. Sehingga apa? Nah, landasan yang kokoh yang menentukan faktor keimanan kita itu sendiri adalah pembuktian dengan akal ya teman-teman. Jadi untuk beriman itu ya kita harus wajib membuktikan dengan akal kita gitu. Jadi apa sih yang membuat kita beriman itu harus kita bisa jawab kenapa saya beriman gitu. Sehingga dalam Islam itu menegaskan bahwasanya kita itu wajib menggunakan akal di samping menggunakan perasaan. Gitu. Jadi terlebih lagi dalam masalah akidah ya teman-teman, dalam masalah pengambilan akidah ataupun pengambilan keimanan itu umat Islam itu benar-benar wajib datang dari dirinya sendiri gitu. Jadi nggak dari orang lain, dari orang tuanya ataupun dari
teman-temannya makan, gitu. Jadi Islam ini entah gimana caranya itu harus muncul dari diri teman-teman sendiri gitu, muncul dari hati teman-teman sendiri yang dibuktikan dengan akal yang, ikut mensupport bahwasanya teman-teman itu yakin gitu, bahwasanya, ya saya beriman kepada Allah dan ini adalah saya sadar dan saya, benar-benar yakin atas diri saya sendiri begitu. Nah itu yang dimaksud dengan landasan yang kokoh, sehingga faktor utama dari keimanan itu sendiri terletak di situ ya teman-teman, gitu. Jadi, iman ini harus benar-benar dibuktikan dengan akal ini ya teman-teman. Kemudian apa? Nah, berbicara mengenai iman tadi terlepas yang namanya dalil ya teman-teman. Jadi dalil atau bukti ini, kita breakdown menjadi dua, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli sendiri itu adalah fakta yang terindra yang pembenarannya melalui proses berpikir. Sedangkan untuk dalil nakli ini, termasuk dia fakta yang tak terindah ataupun biasanya hal-hal yang gaib gitu teman-teman. Jadi kayak nggak terlihat gitu. Sehingga pembenarannya melalui wahyu saja, melalui Quran ataupun hadis gitu. Tuh, terus apa hubungannya dalil dengan faktor keimanan tadi? Karena tadi kan juga sempat dibahas bahwasanya keimanan itu harus dibuktikan dengan, pembenaran yang sesuai dengan kenyataan dan juga ada bukti atau dalil. Nah, kita masuk ke bagian dalil, teman-teman. Nah, dalil sendiri ini kita, masuk lagi, kita break lagi menjadi dalil-dalil mengenai akidah. Dalam akidah Islam sendiri kan tadi sudah dibahas mengenai rukun iman ya teman-teman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan juga qada-qadar. Nah, ini bisa kita turunkan menjadi, jenis-jenisnya ataupun dalil akli ataupun dalil nakli gitu. Jadi, ini adalah sebagai bukti bahwasanya kita membuktikan keimanan kita dengan berpikir ya teman-teman, dengan menggunakan akal kita gitu. Di bagian iman kepada Allah itu, kita mendapati adanya keberadaan Allah dan juga sifat Allah. Untuk keberadaan Allah itu masuk ke dalam dalil akli, sehingga kita bisa capai dengan proses berpikir ya teman-teman, sehingga kita bisa indra, sehingga kita bisa tahu bahwasanya, keberadaan Allah ini gimana gitu. Itu kita bisa buktikan dengan akal kita sendiri ya teman-teman. Sedangkan untuk sifat-sifat Allah kayak sifat wujud, qidam, baqo dan sebagainya itu, hanya disampaikan di dalil nakli teman-teman. Jadi kita hanya bisa, membenarkan melalui wahyu yang diturunkan ataupun dari Al-Qur'an itu sendiri begitu. Kemudian untuk malaikat itu adalah dalil nakli juga. Kemudian untuk kitab-kitabnya, kita bisa tahu bahwasanya Al-Qur'an ini adalah datang dari Allah. Ini bisa kita indra, ini bisa kita benarkan melalui proses berpikir ya teman-teman. Sedangkan untuk kitab-kitab yang seperti Taurat, Injil, dan Zabur itu, sebatas kita yakini aja dalam Quran karena, itu udah lama kan dan udah kitab lama-lama gitu, terus kita, sepertinya udah habis ditelan zaman gitu tanda kutip kan, terus juga sudah turun Al-Qur'an juga yang dia tuh membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya gitu. Jadi untuk menyempurnakan kitab-kitab yang lain gitu. Jadi untuk pembahasan mengenai, kitab Allah ini kita sampai pada Al-Qur'an itu saja begitu. Kemudian untuk iman kepada Rasul, ya kita yakin bahwasanya, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah gitu. Terus sedangkan untuk rasul-rasul yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu, kita bisa capai dengan pembenaran melalui dalil nakli ya teman-teman. Karena itu ya tadi sama dengan kitab-kitab tadi bahwasanya kita, adalah umatnya Nabi Muhammad gitu. Jadi yang bisa kita indra itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri begitu. Kemudian, iman kepada hari akhir ini atau hari kiamat ini juga, kita benarkan menggunakan dalil nakli ya teman-teman, karena ini, nggak bisa kita indra karena di luar dari ketiga entitas tadi kayak alam semesta, manusia, dan kehidupan. Nah, hari kiamat ini udah di luar ketika itu begitu. Nah, kemudian yang terakhir mengenai qada dan qadar ini bisa kita capai dengan proses berpikir teman-teman. Jadi ada dalil aklinya gitu. Kemudian, nanti kita akan bahas satu persatu yang bisa kita indra ataupun dalil akli ini ya teman-teman. Jadi mengenai keberadaan Allah, mengenai Al-Qur'an dari Allah, mengenai Muhammad Rasulullah, dan juga mengenai qada ini nanti akan kita bahas satu persatu gitu. Jadi, apa sih, apakah benar, kita dapat membuktikan keempat ini ya teman-teman yang, membuktikan menggunakan dalil akli ini gitu. Nah, yang pertama kita akan membuktikan keberadaan Allah SWT gitu. Terkait membuktikan keberadaan Allah ini sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Bahwasanya,
Nah, clue-nya sendiri itu adalah kita melihat petunjuk ataupun jejak gitu. Sehingga nah, kita contohkan ya teman-teman, di sini adalah ada yang namanya bekas roda, teman-teman. Nah, ini bekas roda ini, saya nggak tahu sih ini roda yang mana, rodanya siapa, dan apakah benar ini roda gitu. Nah, tapi apa yang pasti teman-teman, yang pasti adalah ini adalah suatu penanda gitu. Bahwasanya ada bekas roda ini menandakan adanya roda yang lewat gitu. Entah itu roda truk, roda bis, roda motor, mobil dan sebagainya itu adalah saya nggak bisa membenarkan yang mana yang benar gitu. Tapi yang pasti adalah adanya bekas roda ini adalah menandakan bahwasanya ada sebuah roda yang lewat di atasnya begitu teman-teman. Jadi, sebagaimana kalau kita sebelumnya itu adalah melihat petunjuk ataupun jejak, sehingga, segala sesuatu itu bisa kita lihat dari penandanya begitu. Bahwasanya, ini adalah menandakan adanya sesuatu yang lain gitu. Seperti bekas roda ini menandakan adanya roda yang lewat gitu. Kemudian apa, kemudian kita bisa telaah menuju sesuatu yang lebih besar lagi. Bahwasanya ini adalah alam semesta. Alam semesta ini adalah menandakan bahwasanya ada sebuah pencipta ya teman-teman. Sebagaimana tadi bekas roda ada roda yang menciptakan. Begitu pula dengan alam semesta ini teman-teman. Alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Tuh. Sedemikian rupa, luar biasa sempurna ini bahwasanya sepresisi ini ya teman-teman apa namanya hitungannya terus edarannya dan lain sebagainya itu pasti ada yang namanya penciptanya gitu teman-teman. Nah penciptanya siapa adalah yaitu sang Khalik ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ada buktinya juga teman-teman. Allah meninggalkan petunjuk kepada kita yang mana petunjuk itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran itu sendiri teman-teman. Jadi nggak sekedar kita apa ya kita yakin bahwasanya ya alam semesta ini yang membuat Allah gitu terus sampai di situ enggak. Jadi kenapa kita bisa yakin karena Allah meninggalkan petunjuk kepada kita, yang petunjuk ini telah dibawa oleh Rasulullah yang telah disampaikan kepada kita itu dalam bentuk Al-Quran itu ya teman-teman. Jadi sebagaimana pembuktian kepada Allah tadi bahwasanya kita bisa melihat petunjuk sebagaimana ada bekas roda menandakan ada roda. Begitu juga alam semesta ini yang luar biasa ini pasti ada sebuah penciptanya. Yang penciptanya ini kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu telah menurunkan petunjuknya kepada kita melalui firman-Nya ataupun Quran ini tadi. Itu teman-teman. Jadi untuk pembuktian keberadaan Allah ini sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Bahwasanya kita hanya cukup untuk melihat petunjuk ataupun cukup untuk melihat jejak bahwasanya itu pun udah clear sebenarnya itu. Dan banyak lagi teman-teman. Kayak adanya penciptaan siang dan malam dan bumi beredar melalui garis edarnya dan banyak lagi pokoknya teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat di Quran ini itu. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah bahwasanya ya kita ambil contoh alam semesta ini, alam semesta yang notabene-nya adalah luar biasa sempurna ini dengan di dalamnya ada kehidupan dan yang lainnya itu sudah sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, sehingga untuk poin pertama kita clear ya teman-teman mengenai pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita buktikan dengan melihat petunjuk ataupun jejak itu sendiri begitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai pembuktian Al-Qur'an berasal dari Allah. Tadi jika kita sudah tahu nih, kita tahu keberadaan Allah ini lewat Al-Qur'an. Kita tahu bukti bahwasanya adanya Allah ini dari firman-firman-Nya yang tertulis dalam Al-Qur'an gitu. Namun masuk ke babak kedua yaitu bahwasanya apakah benar Al-Qur'an itu adalah turun daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita coba lagi, kita lihat lagi bahwasanya yang pertama kita lihat fakta ya teman-teman. Jadi untuk dalil akli tadi bahwasanya dalil ini kita capai dengan proses berpikir ya teman-teman. Jadi kita bisa indra. Nah, kita lihat faktanya Al-Qur'an itu yang pertama dia berbahasa Arab dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Kita akan mencapai kemungkinan-kemungkinan gitu. Kemudian yang utama adalah Al-Qur'an ini karena berbahasa Arab maka yang membuat adalah orang Arab. Apakah itu benar teman-teman? Nah, ternyata itu adalah konsekuensi yang salah ya teman-teman. Bahwasanya Al-Qur'an sendiri itu bukan berasal dari orang Arab. Karena apa? Karena dalam Quran itu telah tertulis bahwasanya orang Arab sendiri pernah ditantang membuat yang semacam Al-Qur'an, tapi mereka tidak mampu. Ini tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23 ya teman-teman.
Jadi bisa teman-teman buka sendiri bahwasanya Al-Quran itu pernah menantang gitu, membuat 10 surat, bahkan membuat satu surat yang semacamnya begitu teman-teman. Dan orang Arab sendiri notabene sampai saat ini dari Quran itu turun sampai ayat ini, jadi ayat Al-Baqarah ayat ke-23 ini turun sampai sekarang ini belum ada yang mampu gitu. Untuk orang Arab sendiri ya teman-teman, itu nggak ada yang mampu gitu untuk membuat semacamnya gitu. Terlebih lagi dari kita yang notabene bukan orang Arab kan, untuk berbahasa Arab aja kita masih terpintal-pintal gitu. Sehingga apa? Ini adalah kemungkinan yang salah gitu. Nah, kemudian yang kedua, karena Al-Quran ini adalah dibawa oleh Nabi Muhammad, maka apakah ini buatannya ataupun karangannya Nabi Muhammad sendiri gitu? Nah, ternyata kemungkinan yang kedua ini juga salah teman-teman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini juga termasuk orang Arab teman-teman. Jadi Nabi Muhammad beliau juga bagian daripada orang Arab, dan kemudian bisa kita lihat juga di dalam gaya bahasa antara hadis dan Al-Quran itu sangat berbeda jauh teman-teman. Apabila teman-teman tahu bahwasanya Al-Quran ini kekuatannya kan ada di makna dan juga di bahasa gitu. Jadi untuk bahasa sendiri ini sudah beda jauh dengan bahasanya hadis gitu. Jadi kayak kalau teman-teman baca bahasa Arab dan juga kalau teman-teman baca bahasa Arab di Al-Quran dan Al-Hadis itu pasti beda gitu. Nah kemudian yang ketiga itu Nabi Muhammad itu beliau juga adalah orang yang buta baca tulis teman-teman. Jadi gimana orang yang buta akan baca tulis itu bisa membuat sebuah Al-Quran gitu. Itu kan apa ya, ibarat orang yang dia tuh nggak punya tangan tapi disuruh untuk mengambil sesuatu menggunakan tangan gitu. Kok gitu sih namanya, ya gitulah. Bisa teman-teman bayangkan ya bahwasanya dari segi spesifikasi saja udah nggak masuk, apalagi dia bisa membuat yang luar biasa itu gitu. Oke, kemudian apa teman-teman? Kemudian tinggallah satu kemungkinan yang terakhir bahwasanya Al-Quran ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah kemungkinan yang benar ya teman-teman, karena dua kemungkinan tadi adalah yang salah, maka yang terakhir ini pasti benar. Dan ini juga sudah Allah sendiri yang menyatakan dalam firman-Nya juga ya teman-teman, dalam surat Al-Baqarah ayat kedua itu bahwasanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam ini ciptaannya gitu, dalam firman-Nya gitu. Jadi dalam kitab ini nggak ada keraguan. Nah itu sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran ini sudah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Itu sehingga pembuktian yang kedua yang menggunakan dalil akli tadi, kita sudah sepakati bahwasanya Al-Quran memang benar berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu teman-teman. Nah kemudian terkait yang ketiga, bukti bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, apakah benar bahwasanya Muhammad itu juga termasuk Rasulullah? Nah ini sebenarnya juga simpel ya teman-teman, bahwasanya kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu datang dengan membawa mukjizat yang namanya Al-Quran. Oke, kita sepakat bahwasanya Nabi Muhammad itu diberi mukjizat dengan Al-Quran itu sendiri gitu. Sehingga apa? Al-Quran ini kan sudah terbukti dari Allah, maka konsekuensinya adalah Muhammad terbukti sebagai Rasulullah gitu. Jadi kayak simpel kita meyakini bukti Al-Quran itu turunnya dari Allah begitu. Maksudnya Muhammad ini memang benar-benar Rasulullah begitu. Itu teman-teman, dan saya rasa ini nggak banyak perdebatan sih, bahwasanya kita semua yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu beliau adalah Rasulullah begitu. Kemudian yang terakhir mengenai pembuktian qadha dan qadar. Nah ini sebenarnya bahasan yang cukup menarik ya teman-teman, bahwasanya bahasan qadha qadar ini nanti akan panjang gitu. Dan di sini tuh kita bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang lain gitu, yang banyak gitu. Maksudnya kita bisa membuktikan qadha qadar itu dengan banyak hal gitu. Nah untuk materi ini kita akan bahas menjadi, yang pertama ada lingkaran yang menguasai manusia, dan yang kedua adalah lingkaran yang dikuasai manusia. Nah ini untuk pembuktian kita akan keyakinan kita kepada qadha qadar ini kita buktikan dalam dua lingkaran ini ya teman-teman, lingkaran yang menguasai manusia dan lingkaran yang dikuasai manusia. Untuk lingkaran yang menguasai manusia sendiri, kita yakin bahwasanya kejadian yang tidak ada campur tangan manusia. Jadi di lingkaran yang menguasai manusia ini atau di lingkaran ini terdapat sunatullah, itu termasuk qadha, yaitu keputusan Allah, dan qadar, bahwasanya ketetapan ampun khasiat Allah itu semuanya adalah lingkaran yang menguasai manusia begitu. Jadi kita nggak bisa ikut campur. Kayak apa ya? Misal contoh ini,
detak jantung kita kan berdetak tiap detik, tiap waktu itu. Nah, misal kita suruh untuk berhenti, dia berarti nggak mau berhenti gitu. Karena dia emang udah di-setel, untuk berdetak terus gitu, teman-teman. Jadi kayak deg 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 itu kan kita nggak bisa berhenti. Nah, ini adalah salah satu contoh lingkaran yang menguasai manusia atau lingkaran yang, menguasai kita gitu. Jadi, ini adalah bukti bahwasanya ada yang namanya qada dan qadar gitu. Sehingga di lingkaran ini ya kita, pasrah gitu, dalam tanda kutip kita nggak ada campur tangan gitu. Sehingga apa yang, bisa kita kuasai, nah lingkaran yang dikuasai manusia sendiri itu adalah kejadian akibat pilihan manusia yang nantinya akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Jadi kayak, segala sesuatu yang kita buat itu adalah nanti akan, kita kita akan ditanya dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ini juga ada dalam Quran surat Asy-Syams ayat ke-8 ya teman-teman, bahwasanya, pokoknya artinya itu kita bebas untuk melakukan kebaikan ataupun kita melakukan kejahatan. Jadi kita bisa bebas milih antara yang baik dan yang benar gitu. Jadi ini adalah bagian daripada qada qadar itu sendiri teman-teman. Sehingga apa, sehingga kita bisa yakin bahwasanya qada dan qadar ini adalah benar-benar dapat kita buktikan dengan akal kita, bahwasanya qada dan qadar ini aslinya kan kita pakai terus dalam kehidupan gini gitu. Jadi kayak selama kita hidup di dunia dan iman iman kepada qada qadar adalah, iman yang wajib ya teman-teman. Jadi justru malah menurut saya ini adalah yang senantiasa kita pakai gitu dalam keseharian kita. Kayak contohnya tadi ada apa, detak jantung itu ya, detak jantung kan itu tiap tiap waktu kan berdetak itu. Jadi itu kita itu mau nggak mau itu terlepas dari situ gitu. Jadi kayak setiap waktu itu kita itu pasti ada hubungannya dengan yang namanya qada qadar ini gitu. Terlebih lagi ini, kita breakdown menjadi lingkaran yang menguasai manusia dan juga lingkaran yang kita kuasai atau dikuasai manusia. Ini jadi, ini nanti bisa banyak ya teman-teman, materi ini bisa sangat 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 banyak itu. Dan ini nanti akan, menarik juga sih, ini salah satu materi favorit saya bahwasanya qada dan qadar ini. Nah, ini mungkin bisa kita coba bahas di lain kesempatan ya teman-teman gitu. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwasanya, pembuktian mengenai qada qadar ini bisa kita capai itu dengan, membreakdown menjadi lingkaran yang menguasai kita dan lingkaran yang dikuasai kita. Yaitu mengenai sunatullah dan juga mengenai kejadian yang bisa kita pilih gitu. Gitu, jadi ini adalah bukti bahwasanya, iman kepada qada dan qadar itu bisa kita capai dengan akal kita gitu teman-teman. Itu yang pengen saya tekankan adalah lebih ke situ dulu ya teman-teman, karena nanti kalau kita bahas, mengenai keputusan Allah, mengenai ketetapan ataupun khasiat Allah ini, akan banyak juga nanti, gitu. Tapi ini adalah salah satu materi yang wajib dan menarik sih gitu menurut saya gitu. Karena nanti dengan kita memahami hakikat iman kepada qada dan qadar ini insyaallah, kita bisa hidup di dunia ini dengan ketentraman, dengan ketenangan, bahwasanya, legowo banget gitu dan nggak khawatir gitu. Gitu. Oke, jadi, dengan berakhirnya ini jadi tadi yang, keempat bukti tadi bisa kita sepakati ya teman-teman bahwasanya bukti mengenai keberadaan Allah, mengenai, Al-Quran turunnya dari Allah, mengenai, Muhammad Rasulullah dan mengenai qada qadar ini bisa kita capai dengan berpikir ya teman-teman gitu. Jadi kita udah bisa memberikan jawaban mengenai, keempat ini tadi gitu. Nah kemudian apa? Nah kemudian kita akan sampai yang namanya kepada 3 pertanyaan besar ataupun uqdatul kubra teman-teman. Di, pertanyaan besar ini nanti akan, membahas apa sih inti daripada akidah itu sendiri, bukan bukan inti juga sih, kayak apa ya, dengan kita tahu memahami hakikat akidah itu nanti kita akan, bertemu dengan yang namanya uqdatul kubra ini teman-teman. Apa saja sih uqdatul kubra itu? Nah yang pertama adalah dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan yang terakhir kita, akan kemana kita setelah mati gitu. Jadi, seiring dengan berjalannya waktu itu, eee, akidah itu sendiri nanti akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang namanya, semua pertanyaan itu asalnya dari ketiga pertanyaan ini teman-teman. Jadi, ini kenapa namanya uqdatul kubra atau 3 pertanyaan besar ini karena dari ketiga pertanyaan ini akan menentukan bagaimana sikap kita nanti gitu. Jadi cara kita menjawab 3 pertanyaan ini akan menentukan bagaimana sikap kita menjawab persoalan-persoalan yang lain gitu. Jadi persoalan cabang-cabang yang lain gitu. Jadi ibarat kata ini adalah inti daripada, pertanyaan yang kita dapatkan dengan,
kesempurnaan akidah teman-teman. Sehingga apa? Sehingga dengan menjawab ini nanti kita akan mencapai yang namanya kesempurnaan iman gitu. Jadi insya Allah setelah kita tahu dari mana kita berasal, setelah kita tahu untuk apa kita untuk hidup, dan setelah kita tahu akan kemana kita setelah mati, nah nanti kita akan tahu juga bahwasanya iman kita itu telah mencapai kesempurnaan gitu. Jadi kita udah apa ya, ibarat kata kita udah lolos dalam tes pertama gitu teman-teman. Jadi kayak di tes-tes ataupun di ujian-ujian itu kan ada beberapa ujian. Nah ini adalah ujian yang pertama gitu untuk mencapai yang namanya kesempurnaan iman gitu. Sehingga insya Allah nanti setelah kita bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, nanti kita akan tahu juga bagaimana kita hidup di dunia ini gitu. Bagaimana sikap kita ke depannya dan bagaimana langkah kita nanti gitu. Jadi ya kita harus, yang pertama kita harus tahu dulu dari mana kita berasal, tahu dulu untuk apa nih kita hidup, dan tahu dulu akan kemana kita nanti gitu. Sehingga dengan clearnya ketiga ini nanti insya Allah kita akan mencapai yang namanya kesempurnaan iman teman-teman gitu. Nah bagaimana untuk menjawabnya? Ya, ini untuk jawaban ini sebenarnya juga punya banyak versi ya teman-teman. Nah kemudian ini kita akan bahas dengan kita jawab satu persatu gitu. Jadi dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita setelah mati. Ini kita breakdown menjadi 3 kubu ini ya teman-teman gitu. Ini kita jawabnya bareng gitu. Jadi jawaban satu dengan jawaban lain itu juga terikat gitu. Jadi ada keterikatan antara dari mana kita berasal, terus nanti akan diberikan juga untuk apa kita hidup, dan akan mengenai juga akan kemana kita setelah mati gitu. Jadi 3 pertanyaan ini saling bersangkutan ya teman-teman gitu. Nah ini kita akan menjawab dengan jawaban Islam teman-teman. Karena nanti ada juga jawaban non-Islam, maksudnya jawaban sekuler ataupun jawaban ateis dan komunis itu nanti juga ada gitu. Jadi ya banyak cara untuk bisa menjawab ini, dan ini kan juga pertanyaan yang apa ya, sangat-sangat umum gitu. Sehingga jawabannya juga bisa bermacam-macam gitu. Kemudian kita akan mencoba menjawab 3 pertanyaan ini dengan jawaban Islam. Nah, pertama kita bagi juga menjadi 2 garis, kemudian kita akan jawab di segmen dari mana kita berasal dan untuk apa kita hidup. Ini ada hubungannya dengan hubungan penciptaan teman-teman. Kemudian di bagian untuk apa kita hidup dan akan kemana setelah, akan kemana kita setelah mati, ini ada segmen hubungan pembangkitan gitu. Nah, untuk jawaban ini sebenarnya sudah kita capai juga dalam rukun iman tadi ya teman-teman. Biasanya rukun iman itu nanti dengan kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah dan Al-Quran, dan iman kepada hari akhir, nanti akan menentukan bahwasanya kita itu sudah bisa menjawab ketiga pertanyaan ini gitu. Jadi ini kita break menjadi iman kepada Allah itu di bagian dari mana kita berasal, iman kepada Rasul dan Al-Quran itu di bagian untuk apa kita hidup, dan iman kepada hari akhir. Nah ini akan menentukan akan kemana kita setelah mati begitu. Nah pertama-tama kita akan menjawab dulu dari mana kita berasal teman-teman. Kita berasal itu, manusia lahir itu asalnya dari mana sih? Apakah dari orang tua kita, apakah dari bapak ibu kita gitu? Nah ternyata teman-teman, jawaban akan pertanyaan ini itu manusia itu lahirnya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman. Biasanya ya kita itu, ya memang benar kita itu lahir dari rahim ibu kita gitu. Kita lahir dari peran bapak dan ibu kita gitu. Cuman apa? Kita itu tetap diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat keempat. Bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa sholihati falahum ajrun ghairu mamnun faman yakadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nah itu kok kenapa saya baca sampai akhirnya. Jadi yang kita perlu bahas di sini adalah Quran surat At-Tin ayat keempat, bahwasanya ayat ini husaitun wa turisinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah sebenarnya ayat ini teman-teman, bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu kurang lebih artinya bahwasanya dan aku dan kami ataupun dan Allah sendiri itu yang berfirman bahwasanya kita itu manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya begitu teman-teman. Jadi kita bisa punya 2 tangan, 2 mata, 1 kepala, 2 kaki dan lain-lain, itu adalah bagian daripada penciptaan Allah kepada kita gitu. Jadi sebenarnya dari sini tuh kita sudah bisa menjawab, saya itu asalnya dari Allah gitu.
saya itu diciptakan dari Allah. Bahkan Allah sendiri juga notice tentang penciptaan kita itu secara detail ya teman-teman, di Quran surat Al-Mu'minun itu, Quran ke-23 itu surat ke-23 itu kalau nggak salah di ayat-ayat awal itu bahwasanya kita itu sudah dijelaskan oleh Allah terkait dengan penciptaan manusia itu. Dari setetes mani yang nanti akan menjadi gumpalan darah, gumpalan daging dan seterusnya itu telah Allah sampaikan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Mu'minun tadi, teman-teman. Jadi ya sebenarnya udah clear di sini bahwasanya kita itu asalnya dari Allah gitu. Bukan dari, ya tetap benar dari orang tua kita, terus dari bapak ibu kita gitu. Cuman jika kita telah lebih dalam lagi bahwasanya ya kita itu asalnya dari Allah gitu. Sebagaimana Allah dulu menciptakan Nabi Adam yang berasal dari tanah itu ya teman-teman gitu. Itu kemudian apa? Jika kita sudah menjawab dari mana kita berasal, maka kita bisa menjawab juga untuk apa kita hidup gitu. Nah, kehidupan itu sendiri kita bagi menjadi 3 entitas tadi ya teman-teman, bahwasanya ada manusia, ada alam semesta, dan ada kehidupan. Nah, ini apa? Ini akan menentukan juga bahwasanya kita hidup itu untuk apa sih? Jika kita tahu dari mana kita hidup, maka kita bisa lihat juga dari firman-Nya bahwasanya Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 bahwasanya wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah itu menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Kita bisa menjawab segmen ini pada pertanyaan ini sesuai dengan firman-Nya bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah begitu teman-teman. Jadi jika kita sudah memahami dari mana kita berasal, maka kita bisa menjawab juga nih untuk apa kita hidup. Jadi kita bisa tahu juga apa peran kita hidup ini, bahwasanya apa sih, kenapa sih saya hidup itu? Buat apa sih saya hidup gitu? Apakah saya hidup ini buat berfoya-foya, ataukah buat keliling dunia, ataukah buat ya macam-macam lah gitu. Nah itu kalau kita gali lagi itu sebenarnya sudah ada juga dalam firman-Nya gitu di Az-Zariyat ayat ke-56 tadi, bahwasanya kita hidup itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah begitu teman-teman. Namun ibadah di sini kan juga luas gitu, bahwasanya banyak lah gitu, banyak yang bisa kita lakukan dengan ibadah ini gitu. Sehingga apa? Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasanya kita kan datangnya dari Allah. Maka ya kita hidup untuk Allah begitu. Nah, sehingga dari pertanyaan ini sebenarnya nanti juga sudah tahu nih kita bisa akan kemana kita setelah mati gitu. Namun kita kalikan dulu di bagian ini bahwasanya kita hidup untuk Allah gitu. Nah, kita hidup untuk Allah ini bagaimana caranya? Ya kita mengikuti firman-firman-Nya gitu. Bahwasanya Allah itu menciptakan kita nggak cuma sekedar untuk menciptakan doang gitu. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah ini, kita juga diciptakan oleh aturan-aturan yang lain gitu. Bahwasanya Al-Quran itu adalah salah satu firman Allah yang menjelaskan penggalian mengenai dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup. Jadi semua itu bisa kita kembalikan di Al-Quran gitu teman-teman. Jadi ibarat kata Allah itu menciptakan kita dengan yang lain gitu, maksudnya nggak cuma sekedar menciptakan kita doang gitu. Jadi ada Al-Quran itu tadi. Al-Quran itu ya jadi kayak ibarat kita beli barang elektronik itu, misal kamera itu pasti saat kita beli kamera itu kita pasti akan dikasih yang namanya manual instruction dari kamera itu. Sehingga apa? Jika kita tarik kepada penciptaan hakikat penciptaan kita kepada hakikat iman kepada Allah, maka kita akan tahu juga bahwasanya kita diciptakan oleh Allah bersama dengan instruction tadi, yang instruction itu bisa kita lihat di Al-Quran itu teman-teman gitu. Jadi untuk apa kita hidup ini bisa kita jawab setelah kita mengetahui dari mana kita berasal gitu. Jadi semisal kita berasal dari Allah dan kita juga sudah sepakat bahwasanya kita hidup ini diciptakan oleh Allah, maka kita beribadah untuk Allah gitu. Dan konsekuensinya apa? Maka kita wajib menaati perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Jadi ya tadi di Quran itu kan sudah disebutkan bahwasanya kita berasal dari Allah dan kita hidup untuk Allah, kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Maka konsekuensinya adalah kita wajib menaati perintah dan juga larangan Allah begitu. Sehingga apa? Nanti ini akan menentukan juga kemana arah kita setelah mati ini teman-teman. Jadi di pertanyaan yang ketiga ini bisa kita jawab bahwasanya manusia mati
itu manusia akan kembali kepada Allah gitu. Ini banyak ya teman-teman, di Quran juga banyak, di salah satunya di Al-Baqarah ayat ke 136 ini, dan juga An-Nur ayat ke-42 bahwasanya nanti pokoknya manusia mati itu akan kembali kepada Allah gitu. Kalau nggak salah di Al-Baqarah ke ayat 136 ini, terus iya 156 ini, nanti ada bunyi yang biasa kita dengar waktu kita layatan, waktu kita ziarah itu kan, ataupun waktu kita mendengar kabar duka gitu, maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini hidup, kita ini milik Allah, dan inna lillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, hanya kepada Allah kita akan kembali begitu. Sehingga itu pun sebenarnya juga sudah menjawab bahwasanya kita itu akan kembali ke Allah gitu. Cuman ya tadi kita kan harus menjawab yang kedua ini tadi, bahwasanya dari mana kita berasal. Oke, kita dari Allah. Untuk apa kita hidup? Kita itu untuk beribadah kepada Allah, sehingga apa? Kita nanti akan kembali kepada Allah gitu. Nah ini maka nanti akan ada yang namanya hisab amal, yaitu ada surga dan juga neraka gitu teman-teman. Tuh, ini nanti tujuan akhir untuk kita hidup ini bukan di dunia ini ya teman-teman, bukan di dunia ini, tapi kita itu tujuannya di sini, di surga ataupun nerakanya Allah gitu, ataupun keridhoannya Allah gitu ya bahasanya gitu. Jadi ya jangan sampai terlena lah sama bahasan duniawi gitu ya teman-teman. Jadi ya kita cukup menjalankan perintah Allah ini di Quran surat Az-Zat 56 ini, bahwasanya kita itu hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah gitu. Sehingga nanti kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan benar-benar menemukan kemana sih betul-betul kita kembali gitu. Jadi sebenarnya tempat kita kembali itu di mana gitu. Apakah kita terus hidup di dunia ini terus meninggal terus udah, itu kan ya enggak gitu kan. Kita akan yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah gitu, yang nanti akan menuntun kita ke arah hisab amal ini teman-teman, ke surga dan nerakanya Allah gitu. Gitu teman-teman. Jadi terkait dengan Qudaratul Kubra ini bisa kita jawab dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita selamati. Itu semua jawabannya ada dalam Al-Quran ataupun dalam firman Allah ya teman-teman. Sehingga ya kita bisa menjawab kita berasal dari Allah, kita beribadah untuk Allah, dan kita akan kembali kepada Allah beserta dengan kompleksitas jawaban-jawaban ini. Nanti macam-macam juga gitu ya. Pokoknya intinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, bahwasanya untuk menjawab 3 pertanyaan besar ini bisa kita kembalikan ke Al-Quran tadi, yang sebagaimana instruction kepada manusia itu tadi gitu. Gitu. Jadi di sini insya Allah dengan kita menjawab 3 pertanyaan besar ini, kita akan telah mencapai yang namanya kesempurnaan iman teman-teman. Bahwasanya iman kita insya Allah sudah kita capai dengan proses berpikir gitu. Dan insya Allah kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jika kita benar-benar yakin gitu, bisa kita terapkan dan bisa kita pikirkan juga teman-teman begitu. Gitu. Jadi ya nanti kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan lain mengenai masalah ini, nanti bisa kita bahas lagi di luar forum ya teman-teman gitu. Oke, kemudian apa konsekuensi daripada kita mengambil keimanan itu, ada yang namanya konsekuensi teman-teman. Jadi ya beriman kan nggak cuman terus saya beriman terus sudah kan, jadi ada yang namanya konsekuensi gitu. Nah apa konsekuensinya? Nah yang pertama adalah apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah mutlak benar. Jadi semua yang tertulis dalam Al-Quran itu semuanya itu pasti benar ya teman-teman. Bagaimana kita yakin kita tadi berasal dari Allah, kita hidup untuk Allah, dan kita akan kembali kepada Allah, maka hal-hal yang lain yang bersifat gaib ataupun fakta yang tak terindra itu mutlak benar begitu. Sehingga hal-hal gaib yang disampaikan dalam Al-Quran itu juga wajib kita imani begitu. Jadi ya tadi kita tuh beriman, maka kita harus ikut secara menyuruh terkait dengan keimanan itu gitu. Jadi nggak cuman ngambil kita beriman terus udah gitu, terus kita pakai cara kita tuh enggak. Jadi kita beriman, kita pakai caranya yang telah diturunkan juga gitu. Sehingga apa, konsekuensi terakhir adalah aturan-aturan untuk mengatur manusia ini wajib kita terapkan teman-teman gitu. Jadi ini adalah bagian daripada konsekuensi keimanan kita, bagian daripada timbal balik kita kepada bukti dari keimanan kita itu tadi gitu. Jadi ya kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Quran, maka kita wajib mengimani yang ada dalam Quran. Kita wajib membenarkan yang ada dalam Quran itu sendiri, sehingga
termasuk aturan-aturan untuk mengatur manusia ini teman-teman. Bahwasanya, dalam Al-Qur'an itu juga banyak mengatur mengenai, urusan kemanusiaan walaupun, urusan-urusan yang, dia itu berdimensi muamalah itu atau hubungan antara manusia dengan manusia gitu. Nah, itu adalah aturan yang telah tercantum dalam Quran itu wajib kita terapkan teman-teman, bahwasanya ya kita itu beriman ya secara menyeluruh gitu, nggak cuman apa ya, nggak cuman sekedar kulitnya saja gitu. Jadi ini adalah bagian daripada konsekuensi kita, bagian daripada komitmen kita, bagian daripada keseriusan kita dalam beriman gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ya konsekuensinya adalah Al-Quran tadi adalah mutlak benar, hal gaib itu wajib kita imani seperti surga dan neraka, dan juga makhluk gaib lainnya ya kayak setan, jin dan lain-lain itu wajib kita imani gitu. Termasuk aturan-aturan untuk mengatur manusia ini juga wajib kita terapkan gitu. Gitu teman-teman. Jadi ya kita itu harus benar-benar terkristal dalam diri kita sendiri itu bahwasanya Al-Quran ini eh, adalah bukti bahwasanya kita beriman kepada Allah, bahwasanya kita beriman sebagaimana iman kita dalam Al-Quran itu tadi gitu. Jadi itu bagian daripada konsekuensi kita mengambil keimanan teman-teman. Sehingga insya Allah jika kita sudah sempurna iman kita, maka kita akan senantiasa legowo lah dengan apa yang disampaikan dalam Quran, termasuk ini hal gaib dan juga aturan-aturan tadi kita bakal legowo gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus meluruskan dulu nih keimanan kita. Kita harus menyelesaikan dulu mengenai masalah dari mana sih kita berasal tadi, terus untuk apa kita hidup dan akan kemana mati di Uqdatul Kufra tadi gitu. Jadi itu harus selesai dulu gitu. Hingga jika itu selesai maka kita bisa ke tahap selanjutnya bahwasanya kita wajib berkomitmen ataupun wajib mengambil konsekuensi daripada keimanan kita itu sendiri teman-teman gitu. Nah kemudian ya sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ke 208 ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi ya tadi ya teman-teman, sebagaimana bagian daripada konsekuensi keimanan kita, bagian daripada komitmen kita dalam beriman kepada Allah gitu, bagian daripada komitmen kita mengambil Islam sebagai akidah itu adalah ini teman-teman. Kita wajib masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Fisil mikafah ini artinya ya semua itu wajib kita yakini, wajib kita terapkan gitu. Itu jadi kalau bahasa Jawanya kan kabeh gitu. Kafah itu kan kabeh gitu. Jadi kan kita itu wajib mengambil itu secara menyeluruh gitu, nggak cuman yang baik-baik aja, nggak cuman yang oke-oke saja menurut kita gitu. Jadi kayak semuanya itu wajib kita yakini, wajib kita terapkan gitu teman-teman. Gitu. Jadi ya Al-Quran itu datang dengan yang dibawa oleh Rasulullah itu dengan sebenar-benarnya firman Allah gitu, dan kita juga sudah membuktikan tadi bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah, termasuk isi-isi Al-Quran itu bahwasanya semuanya adalah mutlak benar, pasti benar gitu, sehingga ya konsekuensinya kita wajib melakukan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran gitu. Jadi bentuk ibadah kita kepada Allah itu ya dengan memahami Al-Quran dan juga insya Allah menerapkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita gitu. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman gitu, gak cuma sebagai buku doang gitu, gak cuma sebagai kitab gitu. Jadi benar-benar sebagai pedoman hidup gitu teman-teman. Itu jadi insya Allah jika kita sudah memahami ini, insya Allah kita sudah selesai mengenai masalah akidah kita, sehingga insya Allah kita benar-benar mencapai yang namanya kesempurnaan iman tadi teman-teman gitu. Gitu jadi sekali lagi ini saya ingatkan kepada teman-teman ya, saya mencoba mengingatkan kembali bahwasanya saya mengajak teman-teman semua untuk bisa benar-benar berpikir dari mengenai bahasan ini, dari bahasan akidah ini ya teman-teman, karena nanti bahasan akidah ini akan menentukan ke arah mana nanti kita ke depannya gitu, termasuk sikap-sikap kita, perilaku kita, moral kita itu nanti akan ke arah mana sih gitu. Sehingga mohon untuk bisa benar-benar diresapi ya teman-teman, bahwasanya masalah akidah ini bukan masalah yang sepele gitu, bahwasanya ini nanti akan menentukan ke arah mana kita hidup gitu. Gitu, dan insya Allah tadi sudah kita bahas satu persatu, udah kita breakdown satu persatu dari
dimulainya akidah itu sendiri sampai konsekuensi daripada, pengambilan akidah ataupun keimanan itu tadi gitu. Tuh jadi insyaallah, kita, sudah bisa melabeli diri kita sebagai, eee, orang muslim gitu ya teman-teman jika sudah clear masalah ini insyaallah gitu. Mungkin, ini ya teman-teman, kemudian oh ya ini ada referensi daripada materi ini, saya mengambil referensi dari, kitabnya bukunya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu kan, yang namanya, Peraturan Hidup dalam Islam. Di kitab ini banyak sekali mengenai, yang tadi, aturan-aturan dalam Islam yang termasuk, eee, apa ya, bagian daripada terjemahan ataupun bagian daripada tafsiran Al-Quran itu sudah banyak banget di sini gitu. Jadi kayak di buku ini tuh udah, mengatur aspek yang kedua tadi tuh, untuk apa kita hidup. Nah itu ada di sini semua gitu, kayak ada peraturan hidup dalam Islam gitu. Pokoknya kita hidup, di dunia ini, ya kita harus mengambil aturan-aturan Allah gitu. Nah ini di buku Peraturan Hidup dalam Islam ataupun Nizam Islam ini banyak sekali membahas mengenai ini dan saya rasa, jika teman-teman tertarik nanti bisa, coba untuk ini baca-baca dulu ataupun nanti bisa menanyakan juga ke saya ya teman-teman. Jadi nanti bisa saya bantu untuk, ini menelaah buku ini gitu. Hingga, saya rasa ini udah clear sih di sini kayak udah banyak dibahas di sini tentang, asal akidah, terus nanti di bab qada qadar itu juga ada di kitab ini, terus termasuk, hal yang lain gitu. Kemudian yang kedua saya ambil referensi dari sakofapemuda.wordpress.com. Nah ini kurang lebih kayak gini tampilan website-nya teman. Jadi di website ini banyak sekali kitab-kitabnya, banyak sekali materi-materinya, dan banyak sekali ilmu-ilmunya yang masih teman-teman. Dan ini teman-teman bisa, browsing sendiri di ini sakofapemuda.wordpress.com gitu. Oke, sampailah kita di penghujung acara ya teman-teman. Tak terasa juga ini sudah cukup lama kita berbincang mengenai akidah, kita berbincang mengenai keimanan, dan insya Allah nanti, jika masih ada yang kurang ataupun yang perlu dipertanyakan, saya sangat terbuka untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Itu, sekian ini saya cukupkan sampai di sini, perbincangan ataupun materi ini, dari saya banyak salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.